Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Siak, kota sejarah, istana bernama Asyariyah Al-Hashimiyah. Mengawali kata dengan hamdalah, semoga kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Saudaraku yang beriman, pada pertemuan kali ini saya sedikit akan membahas tentang pembelajaran budaya Melayu Riau, di mana budaya Melayu Riau ini sangat banyak sekali, mulai daripada permainan rakyat, adat istiadat perkawinan, kemudian pakaian adat, kemudian makanan khas Melayu, dan pola kehidupan masyarakat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat wilayah Melayu, khususnya di daerah Riau. Takkan Melayu hilang di bumi, patah tumbuh hilang berganti. Bumi bertuah, bumi beradat, warisan budaya dipegang erat. Karena adat bersendikan syariat, adat dijunjung, negeri bermartabat. Bercerita tentang adat, terkadang sebagian orang salah mengartikan tentang adat tersebut. Sebagian orang terkhusus, ya ini terkhusus mungkin sebagian kecil lah di antara para generasi muda, mengartikan bahwa adat ini adalah kebiasaan lama, kebiasaan kuno, yang mana apabila berbicara tentang adat, mereka terbayang di pandangan mereka atau terbayang oleh mereka adalah seorang orang tua yang berpakaian adat, kemudian melaksanakan ritual-ritual yang konon menurutnya tidak relevan dalam kehidupan saat ini. Namun pada dasarnya pengertian ini atau pemahaman ini sangat salah sekali. Karena apa? Karena adat dibuat adalah untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat agar mereka tidak salah dalam melangkah dan punya pijakan dalam berbuat. Ya. Ada aturan-aturan baku, norma-norma baku, norma-norma yang telah ditetapkan, dimusyawarahkan dan diputuskan menjadi sebuah keputusan dan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di satu wilayah tersebut. Misalkan ya, pada masyarakat Melayu, ini ada berbagai macam kebiasaan. Kemudian kebiasaan ini dimusyawarahkan, didudukkan bersama, kemudian dikukuhkan menjadi satu adat istiadat. Misalkan ada perkawinan, karena memang adat perkawinan ini pada waktu masa Kesultanan Siak tempo dulu, ini ada perkawinan berbagai macam cara. Nah, untuk menjadi dia lebih berwibawa, lebih punya identitas, maka Sultan beserta tokoh-tokoh para penasehat dan perwakilan daripada masyarakat, tokoh agama juga ya, duduk bersama kemudian memusyawarahkan satu kebiasaan tersebut, menjadilah dia adat istiadat. Nah, sehingga nanti hasil keputusan itu setiap adat ini memiliki tahapan atau jenjang-jenjang yang berbeda. Misalkan dalam adat perkawinan, kalau keluarga raja, keluarga sultan, ini mungkin caranya seperti ini. Kemudian kalau dia alim ulama, caranya seperti ini. Kalau dia kaum bangsawan, anggota istana, ini cara seperti ini. Kemudian kalau masyarakat awam, cara seperti ini, supaya mereka tidak melanggar adat. Nah, seperti itu. Jadi baku dia. Dan adat ini tidak merendahkan segolongan orang lain, segolongan manusia atau segolongan masyarakat. Ya, memang berbeda, mungkin pernikahan keluarga raja dengan masyarakat berbeda, namun perbedaan tidaklah terlalu signifikan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang melihat, oh, dilihat dari gaya pestanya, ini yang menikah golongan ini, seperti itu, golongan bangsawan, golongan pejabat dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kaku memandang adat istiadat.
Kenapa adat istiadat ini dibagi menjadi 4? Apa itu? Sebelum masuk ke pembagian yang 4 ini, kita luruskan dulu pemahaman tentang adat. Adat itu adalah aturan. Adat itu adalah aturan, prinsip, norma, dan ketentuan hukum. Ya. Jadi bayangkan suatu negeri tidak memiliki adat, tidak memiliki norma, maka tentulah negeri itu tidak memiliki wibawa, tidak memiliki martabat di mata negeri-negeri yang lain. Kemudian adat ini atau prinsip ini dibuat dan dibakukan guna untuk generasi muda juga, ya, karena khawatir nanti kalau masyarakat pada waktu itu sudah paham dengan adat, ya, namun para generasi lain kalau tidak dikukuhkan itu menjadi adat istiadat, maka nanti mereka akan tidak mengetahui bagaimana adat istiadat di daerah tersebut atau di daerah tempat dia berada. Baik, adat istiadat ini dibagi menjadi 4, ya, biar kita tidak kaku memandang adat. Kita lihat 4 pembagian adat. Yang pertama adalah adat yang sebenar adat. Adat yang sebenar adat ini adalah adat atau aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan manusia yang berasal dari Sang Pencipta atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Adat yang sebenar adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan manusia yang berasal dari Sang Pencipta. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat. Ini adat yang sebenar-benar adat. Bagi kita umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan Rasulullah SAW sebagai nabinya. Jadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa dirubah. Ini adat yang sebenar-benar adat. Kemudian yang kedua adalah adat yang teradat. Adat ini adalah kebiasaan. Kemudian dia teradat. Artinya aturan hukum yang terjadi dengan sendirinya. Ini adat yang teradat. Aturan hukum yang terjadi dengan sendiri, misalkan sebagai contoh seseorang yang meminjam barang kepada orang lain, sebagai sanksinya atau hukumannya wajib mengembalikan barang tersebut. Ini adat yang teradatkan, sudah menjadi lumrah. Orang yang meminjam wajib dikembalikan. Misalkan meminjam uang 30.000, wajib dikembalikan 30.000. Ini adat yang teradat. Kemudian yang ketiga adalah adat yang diadatkan. Kalau yang kedua yang teradat, kalau ini yang diadatkan. Ini norma-norma hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari, kemudian disepakati dalam suatu forum musyawarah, kemudian menjadi acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat atau suatu wilayah atau negeri. Yang ketiga, adat yang diadatkan. Dia kebiasaan masyarakat, kemudian oleh tokoh-tokoh, ya, pada waktu Kesultanan Siak, ya, oleh Raja Siak, tokoh ulamanya, kemudian para penasehat memandang ini baik dan perlu didudukkan dalam suatu majelis dan dikukuhkan, dibakukan menjadi sebuah adat istiadat. Itu tadi terjadilah dia adat perkawinan, kemudian adat mungkin mendapat anak laki-laki, bagaimana segala macam seterusnya. Kemudian juga adat menjadi membuat rumah dan seterusnya. Ini adat yang diadatkan. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Ini kebiasaan masyarakat. Adat istiadat adalah kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi norma secara turun-temurun, secara terus-menerus. Namun adat istiadat ini tidak memiliki sanksi yang berat, tetapi hanya sanksi berupa celaan atau buah bibir daripada masyarakat tertentu. Misalkan seorang anak gadis, ini juga berlaku sampai sekarang, ya, tidak dibenarkan misalkan keluyuran di malam hari, ya. Ini tidak sesuai dengan norma-norma adat atau norma-norma hukum yang berlaku di daerah tanah Melayu. Anak perempuan bergandeng dengan laki-laki yang bukan apa-apanya, bukan muhrim, ini juga suatu hal yang tidak baik, misalkan seperti itu. Atau dulu ada satu daerah, lupa sedaerahnya, kalau tidak salah di daerah Jambi atau daerah mana itu, ya, kalau berjalan di malam hari berombongan, maka kaum wanita ini berada di
bagian depan. Kemudian kalau udah sampai ke tempat tujuan, yang masuk duluan adalah kaum wanita dan laki-laki di belakang sebagai pengiring, bukan sebagai pengiring ya. Karena kalau berjalan di malam hari mungkin ada bahaya, maka masyarakat setempat ini akan menjadi cela, menjadi cacat apabila laki-laki yang duluan sampai. Seperti itu. Jadi wanita berjalan di depan, laki-laki berjalan di belakang, gunanya untuk keselamatan kaum wanita. Dan ini juga untuk masyarakat Riau sangat cocok sekali ya. Mungkin sebagian kita juga memegang adat istiadat seperti ini. Nah, baik. Salah satu kebiasaan masyarakat Melayu yang sudah menjadi adat istiadat, yang sudah menjadi turun-temurun adalah masyarakat Melayu ini suka berpantun. Masyarakat Melayu ini tidak lepas daripada berpantun, dan sampai hari ini pantun sudah menjadi pola bahasa yang sangat menarik ya, gaya bahasa yang sangat indah. Dalam penyampaiannya dengan berpantun ini lebih santun ya. Pada saat ini pantun di Kabupaten Siak ya, khususnya di daerah Melayu ini sering digunakan dalam acara-acara formal, baik acara misalkan acara perkawinan nih pasti. Kemudian yang sekarang lagi marak-marak berpantun adalah pada saat acara event-event pembukaan event-event nasional atau event-event daerah. Misalkan pada acara Festival Siak Bermadah, ini pada acara pawai ta'aruf atau pawai budaya, ini berpantun merupakan gaya bahasa yang sangat digemari, yaitu letaknya pada saat membacakan sinopsis pawai tersebut ya. Baik pawai budaya Kabupaten Siak, kemudian pawai musabaqah tilawatul Al-Quran, ini sinopsis dibacakan, dan dalam sinopsis ini adalah berpantun merupakan hal yang tidak bisa terlepas daripada sinopsis masyarakat Melayu Riau. Pawai PGRI, pawai festival anak soleh, festival-festival yang lainnya, ini ketika melaksanakan pawai tersebut ini wajib membaca sinopsis, dan sinopsis ini di dalamnya tidak akan lepas daripada yang namanya berbalas pantun atau pantun memantun. Kemudian kalau kita ingin jelas atau ingin tahu pengertian sinopsis ini, karena dalam sebuah pawai di Kabupaten Siak ini wajib membacakan sinopsis ya. Dan sinopsis dibacakan sesuai dengan kegiatan yang sedang diadakan. Nah, sinopsis itu adalah suatu ringkasan cerita, ya, ringkasan cerita atau ringkasan gagasan yang disampaikan untuk mewakili daripada pawai tersebut. Jadi jika sinopsis dibacakan saat kegiatan pawai, sinopsis tersebut menceritakan secara singkat dan padat terhadap rombongan pawai yang sedang melintas pada acara tersebut. Dan unsur-unsur yang tidak boleh lepas daripada sinopsis tersebut, yang pertama adalah tokoh. Jadi ketika membacakan sinopsis harus ada tokoh yang diunggulkan pada rombongan tersebut atau pada pawai tersebut atau pada sinopsis tersebut. Ada tokoh yang dibicarakan. Kalau mungkin NTQ ya biasanya ya Bapak Camatnya, kalau tingkat kabupaten ya Pak Camat, karena Pak Camat yang mengetuai rombongan tersebut. Kemudian ketua LPTQ-nya. Nah, kalau tingkat kabupaten, tingkat provinsi mungkin ya para bupatinya, para tokoh-tokoh pemerintahnya, anggota dewan dan seterusnya. Kemudian ini tokoh yang pertama. Yang kedua adalah alur. Jadi ketika pawai berlangsung, semuanya punya susunan, punya urutan. Jadi ada alurnya. Kemudian yang ketiga adalah amanat, atau tepatnya promosi pada daerah yang sedang melaksanakan pawai tersebut. Jadi pawai ini merupakan semacam promosi bulanan, promosi tahunan di daerah tersebut. Misalkan pada acara festival budaya Melayu Siak misalkan, atau pada acara Siak Bermadah. Ini ketika yang melintas, misalkan katakan Kecamatan Siak ya. Ketika Kecamatan Siak sedang melintas, maka harus ada promosi terhadap kecamatan yang melintas tersebut, Kecamatan Siak tersebut. Apa misalkan idenya, gagasan, apa yang akan dibangun oleh
Kecamatan Siak disampaikan pada saat melintasi podium atau melintasi tenda utama, yang di atas tenda utama itu ada bupatinya, ada mungkin gubernur, ada tamu-tamu undangan yang lainnya. Ini disampaikan adalah promosinya dan amanatnya. Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa inilah yang dikemas dalam sebuah pantun atau beberapa buah pantun. Nanti di akhir video ini saya akan coba membacakan satu contoh sinopsis yang digunakan dalam sebuah kegiatan pawai. Ini salah satu contoh sinopsis pada sebuah kegiatan ulang tahun PGRI, ya. Ini saya sering membuat sinopsis dan alhamdulillah sampai saat ini sering membuat, kemudian membacanya, kemudian juga sering mendapat pesanan-pesanan dari kecamatan-kecamatan lain untuk membuat sinopsis. Kemudian pernah juga menjadi tim penilai pada acara pawai ta'aruf atau pawai budaya, dan tentunya saya bagian sinopsis atau penilaian sinopsisnya, juga termasuk juga penilaian rombongan yang melaksanakan pawai. Nah, ini salah satu contoh misalkan sinopsis PGRI untuk Kecamatan Pesako. Misalkan ini kata pertamanya diawali dengan pantun, misalkan sungguh harum si bunga kenari, elok rupanya si bunga cempako. Assalamualaikum kepada insan PGRI, kami menyapa dari Kecamatan Pesako. Kecamatan Pesako, daerah Bestari, nama Ketua PGRI Bapak Saroni. Selamat ulang tahun wahai PGRI, PGRI abadi di hati kami. Nah, ini salah satu pantun pembuka katanya. Nah, kemudian diisi lagi dengan kata-kata yang lainnya. Kemudian ada lagi sinopsis, katakan sinopsis festival anak soleh, ya. Di Kabupaten Siak kemarin beberapa tahun yang lalu sering dilaksanakan festival anak soleh. Salah satu pantunnya yang kami buat waktu itu adalah, kalau hari sudah petang, banyak bermain tidaklah boleh, dengan semangat pusako datang untuk mengikuti festival anak soleh. Nah, ini kemudian disambung dengan kata-kata misalkan dengan semangat saudaraan, kali ini pusako datang untuk menyemarakkan festival anak soleh yang kesekian, misalkan dengan tema semat moral anak bangsa, misalkan seperti itu, dengan tema semai, yaitu sematkan moral anak bangsa, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang sering dan setiap tahunnya dilaksanakan, yaitu sinopsis musabaqah tilawatul Quran di tingkat Kabupaten Siak. Baik, untuk sinopsis secara full akan kami bacakan, yaitu sinopsis ulang tahun Kabupaten Siak yang beberapa waktu yang lalu kita peringati di Kabupaten Siak. Ini akan saya bacakan sampai habis, dan sinopsis ini tidak perlu dihafal, ya. Tidak perlu dihafal, kita membacanya boleh sambil berdiri dengan menggunakan map dan membacanya, ya. Ini akan saya bacakan. Kepalanya, sinopsis ulang tahun Kabupaten Siak, Kecamatan Pesako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh harum si bunga kenari, elok warnanya si bunga kertas. Assalamualaikum Bapak Bupati, rombongan pawai Pesako segera melintas. Kalau hendak menanam padi, tanamlah ia di musim hujan. Sungguh banyak yang hadir di sini, Kecamatan Pesako lah yang paling menawan. Adat lestari bersendikan syarak, syarak bersendikan kepada Al-Quran. Selamat hari jadi Kabupaten Siak, Siak maju lanjutkan pembangunan. Rombongan pawai Kecamatan Pesako datang berhimpun dan berkumpul pada majelis yang amat mulia ini, yakni pada perhelatan ulang tahun Kabupaten Siak yang ke-16, diikuti oleh 50 orang peserta di bawah pimpinan Camat Pesako, Bapak Said Mawarzi Esos, MSI. Untuk lebih semaraknya perhelatan ini, kami akan menampilkan drama lawak dari Sanggar Nipah Kecamatan Pesako yang diberi judul Tepuk Tepung Tawar.
Kemudian dramanya ditampilkan. Kemudian dilanjutkan dengan promosinya, dengan nilai jualnya. Kecamatan Pusako pada tahun ini mengikuti seluruh program yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati Siak. Di antaranya adalah ekonomi kerakyatan dengan mendirikan berbagai macam tempat usaha bagi masyarakat-masyarakat yang ingin berusaha. Di antaranya adalah memberi modal kepada petani untuk menanam kelapa sawit, beri modal untuk para petani menanam kebun aren, kemudian mendirikan atau membangun depot air minum, kemudian membudayakan perkebunan kopi, perkebunan karet, dan industri-industri rumah tangga lainnya. Mudah-mudahan Kecamatan Pusako semakin hari semakin berkembang dan semakin meningkat perekonomian kemasyarakatannya. Kalau hari sudah petang, suruh anak pergi mengaji. Kita doakan di masa yang akan datang, pemimpin Siak orangnya Islami. Anak kelinci berlari-lari, asik berlari masuk perigi. Rombongan dari Pusako mohon undur diri. Lain kali berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu sinopsis yang dibacakan setiap kegiatan pawai yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Siak. Mudah-mudahan para pendengar semuanya setelah kami bacakan contoh kecil atau contoh sederhana daripada sinopsis ini bisa dikembangkan lagi, ya, bisa ditingkatkan lagi dan bisa lebih baik daripada yang kami sampaikan. Mungkin itu saja. Yang penting intinya adalah berpantun ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya di daerah Melayu Siak dan atau Melayu Riau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.